Allah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Milo Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang paket pengiriman online yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang suku cadang motor dan gudang plastik yang ada di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Untuk asal api itu informasi dari karyawan dari online shop yang ada di belakang itu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran kini diselidiki Polsek Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kabur usai kecelakaan, mobil dirusak massa di Cengkareng, Jakarta Barat. Pengemudi bersama 3 penumpang diamankan dari kepungan massa. Ajang Drag Race di Kota Mebagu, Sulawesi Utara berakhir duka. 8 penonton tewas ditabrak mobil balap yang keluar dari lintasan. Untuk pertama kalinya Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculan ini sekaligus membantah rumor negatif sakitnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ardila Seda, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat meludeskan Mall Nipah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung jatuh pingsan usai sesak nafas terkepung asap. Ya pemirsa, beginilah kobaran api disertai asap pekat mengepung Mall Nipah di Makassar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar gedung lantai 3 dan 4. Karyawan dan pengunjung mal panik dan sesak nafas. Terkepung asap, sebagian pengunjung jatuh pingsan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4.
Sementara itu pemirsa, sejumlah kios terbakar di Tambora, Jakarta Barat. Korsleting listrik di lantai 2 kios diduga menjadi penyebab kebakaran. 4 kios terbakar di Jalan Profesor Dr. Latumenten, Tambora. Asap hitam disertai kobaran api besar memicu kepanikan warga. Sebelumnya, pemilik warteg sempat mencium bau gosong. Di luar dugaan, api membesar hingga merembet ke bangunan kios. Akibat 4 kios terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Masih soal kebakaran pemirsa, 96 kios pedagang terbakar di Komplek Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Menyelamatkan barang dagangan, sejumlah orang alami luka bakar. Kebakaran hebat terjadi di Komplek Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Sumber api dari korsleting listrik salah satu kios. Api kian membesar karena angin kencang dan bangunan kios terbuat dari kayu. Dalam waktu singkat 96 kios terbakar. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Sejumlah orang terluka dilarikan ke RSU Datu Beru Tangkengon. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Mobil ditumpangi 2 wanita dan seorang anak diamuk massa di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga massa emosi kepada pengemudi mobil lantaran berusaha kabur usai kecelakaan. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan 2 orang wanita dan 1 anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Nanggal atas Pak, keluarga. Habis nabrak lari gitu Pak ya. Kemungkinan begitu. Informasinya begitu. Mungkin dia takut Pak. Saya bukan lindungnya supir ya. Mungkin dia takut Pak. Namanya orang udah kesehatan semua itu Pak. Kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung perusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, panik dikejar polisi, mobil kurir ganja menabrak tembok rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku adalah mahasiswa, sempat bersembunyi di rumah kosong. Mobil rusak parah usai menghantam tembok rumah warga di Jalan Syekh Abdul Qadir Mandili, Mandailing, Natal. Sebelumnya mobil ini terlibat kejar-kejaran dengan petugas BNN karena membawa ganja kering menuju Sumatera Barat. Laju mobil terhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Pelaku kemudian kabur meninggalkan mobilnya yang rusak parah. Saat mobil digeledah, polisi mendapati 20 bal ganja kering. Pelaku berstatus akhirnya dapat ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong. Polisi menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu. Dalam penggerebekan diwarnai tembakan peringatan. Polisi meringkus 3 pelaku terlibat peredaran narkoba. Polisi melewati gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menjangkau bantaran rel kereta api yang menjadi sarang narkoba. Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba kabur saat kedatangan petugas. 3 pria diringkus polisi berikut barang bukti narkoba dalam jumlah besar. 2 dari 3 pelaku merupakan pengedar narkoba di kawasan tersebut. Terdapat puluhan barak narkoba dengan panjang mencapai 300 meter berdiri di bantaran rel kereta api Tembung. Mana geng ini? Barak tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak terulang.
Saat hendak meninggalkan lokasi untuk membawa para pelaku, petugas sempat kembali mendapat perlawanan usai dihadang sejumlah warga. Mengamankan 3 orang tersangka yang kami duga adalah selaku pengedar, ada pemakai sekaligus aktor intelektual di wilayah Tembung ini, di mana kami amankan estimasi sebanyak 3 kg ganja dan beberapa paket sabu siap pakai, siap edar di wilayah Tembung Pancasila ini. Kawasan bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu kini dalam pengawasan ketat polisi. Penindakan serupa dipastikan akan dilakukan jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Insiden maut terjadi dalam ajang balap mobil tidak drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pemirsa. 8 orang tewas akibat tertabrak mobil balap yang keluar lintasan. 8 orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil balap yang melaju di Jalan AP Mokoginta, Kota Mobagu, Sulawesi Utara melewati garis finish. Di area pengereman, mobil slip keluar dari lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Salah satu korban sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat terluka parah, namun nyawanya tak tertolong. Sementara 8 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Korban dalam insiden ini berasal dari berbagai kelompok, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Pemerintah Kota Mobagu akan membantu para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Hari ini kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Kecelakaan ini menyoroti aspek keselamatan dalam penyelenggaraan ajang balap di lokasi non-permanen. Apalagi sirkuit berada di ruas jalan, kelurahan, dan kawasan padat penduduk yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rizdan Labenja, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perkara warisan. Pria tega menganiaya abang kandungnya hingga tewas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap polisi saat bersembunyi di perbukitan jauh dari permukiman. Jamin sama bapak, ada di sini benda-benda tajam. Ada ini apa ini? Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sipirok, Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria pelaku pembunuhan di kawasan perbukitan di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku menghabisi nyawa kakak kandungnya dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa berawal saat pelaku dalam kondisi mabuk dan mengungkit persoalan harta warisan berupa sebidang tanah dan sebuah rumah. Karena merasa tersinggung, korban menanyakan maksud perkataan pelaku. Tidak terima dengan perkataan korban, keduanya pun cekcok hingga berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas akibat mendapati luka bacok di kepala, telinga hingga wajah. Pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendukung pembagian harta warisan tersebut. Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siakian, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah mencopet di bus Transjakarta, seorang pria diamuk korbannya di halte Pencenongan, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan ramainya penumpang berdesakan saat keluar bus. Sejumlah penumpang bus Transjakarta turut di halte Pencenongan, Gambir diperiksa petugas keamanan.
Pemeriksaan terkait menyusul laporan penumpang kehilangan ponsel. Seorang pria tiba-tiba diamuk karena tertangkap basah menyimpan ponsel milik korban pencopetan. Nyaris menjadi bulan-bulanan penumpang, pelaku langsung diamankan. Sementara itu pelaku pengeroyokan terhadap maling mesin motor berujung tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Diringkus polisi, 6 warga diduga terlibat kasus pengeroyokan ini. Inisial AYS tewas dikeroyok warga di Kampung Cikaret, Sukabumi. Korban tewas setelah bersama temannya kedapatan mencuri mesin sepeda motor di bengkel. Menerima laporan ini, polisi menangkap 6 warga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Mengeroyok hingga tewas ke 6 warga terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, nyawa seorang pria melayang setelah disekap dan dianiaya sejumlah orang di kawasan Alam Sari, Sumedang, Jawa Barat. Keluarga korban berharap para pelaku segera ditangkap. Laporan ada kejadian di RT3 RW10. Dengan menggunakan mobil patroli, polisi bersama warga mengevakuasi seorang pria berusia 46 tahun ke rumah sakit karena menderita luka-luka di kawasan Bundaran Alam Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pria bernama Handi diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sejumlah orang. Meski sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban yang merupakan warga Bandung dimakamkan di TPU Cipandung, telah sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Menurut keluarga, korban sedang menjalani pengobatan tradisional di Sumedang. Namun saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan menderita luka di wajah hingga kedua kakinya. Dari informasi yang didapat, korban diduga disekap dengan tangan dan kaki diikat serta dianiaya oleh sejumlah orang. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Kasus penganiayaan yang berujung dengan kematian ditangani oleh Satreskrim Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK Negeri 4 Pekanbaru Riau tewas setelah berkelahi dengan teman sesama pelajar. Memastikan penyebab kematian korban, polisi melakukan ekshumasi makam korban. Dokter forensik Polda Riau melakukan ekshumasi terhadap jenazah pelajar di Komplek Pemakaman Tengku Mahmud, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Ekshumasi dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban bernama Muhammad Fajri, pelajar kelas 11 SMK Negeri 4 Pekanbaru yang diduga meninggal dunia setelah berduel dengan kawan sepermainannya di sekolah lain. Hasil CT scan sebelum korban meninggal dunia terdapat pendarahan di bagian kepala belakang dan mengalami patah tulang. Di tes Polda Riau, dibantu dengan forensik dari Bidok Polda Riau melakukan kegiatan ekshumasi ataupun otopsi untuk memastikan penyebab. Setelah diotopsi ditemukan cedera di bagian kepala dan leher korban dan diduga menjadi penyebab kematian. Polda Riau melanjutkan penyelidikan dengan cara mengambil keterangan sejumlah saksi, terutama saksi kunci yang mengetahui perkara ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 995 senjata ditemukan di sekolah swasta Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ternyata bukan senjata api. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas kepemilikan barang. Temuan hampir 1.000 senjata dalam sebuah ruangan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan sempat mengejutkan masyarakat. Apalagi temuan senjata disertai temuan narkoba dan VCD porno, serta munculnya narasi dugaan adanya bunker di sekolah. Namun Polda Metro Jaya memastikan 995 senjata yang ditemukan di sekolah ternyata bukan senjata api. Hanya ada satu senjata yang dipastikan senjata api. Seluruhnya berada di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas temuan ini. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui. Namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api.
Tak hanya itu, polisi juga akan memeriksa pihak yayasan untuk mengkonfirmasi terkait izin ekstrakurikuler menembak serta aturan penggunaan atau penyimpanan senjata tersebut. Yayasan sendiri sudah membantah adanya ekstrakurikuler menembak. Terkait dengan ekstrakurikuler, sebagaimana di sini gitu ya, dapat dikatakan bahwa orang yang mengatakan itu harus membuktikan apakah memang benar yang namanya ketua pembina lama, Pak Suryo yang dikatakan waktu itu ya, itu memang sudah mendapatkan persetujuan. Sementara Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan sudah meminta perlindungan KPAI. Yayasan juga berharap proses sterilisasi segera dilakukan. Saat ini ruangan tempat ditemukannya ratusan senjata sudah digaris polisi. Tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyebut temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk mendukung keamanan para peserta didik pasca ditemukannya ratusan pucuk senjata, Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang juga meminta perlindungan dan juga pendampingan lembaga negara. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemendidaksmen. Keadaan saat ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mendalami kasus penembakan pada Festival Budaya Lembah Balim di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang melukai 2 orang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat kejadian. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menduga 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya terlibat dalam penembakan di Festival Budaya Lembah Balim yang melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP pemirsa, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada pelaku, diantaranya 8 selongsong peluru. Polisi juga terus mengembangkan fakta dan mengejar terduga pelaku yang terlibat. Polisi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Promosikan produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming YouTuber Big Mo dipanggil Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.